Shalom semua warga kerajaan. How to glorify God through your family. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Maria dan anak-anaknya. Pertama adalah Kristus. Tapi yang dari Yusuf. Ada putra-putranya yang menjadi, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu kemudian Yudas, Yud itu kita tahu ada kitab Yudas. Itu juga adalah anak pada Maria. Dan itu memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita tentang my beloved mom. Ibu saya adalah seorang yang sangat murah hati. Saya akan berani katakan dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Satu hari ada seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Saudaraku, dia adalah tetangga kita, cuma beda satu blok begitu. Dan satu kali dia datang ke rumah kami menangis karena suaminya orang Jerman, dia orang Sri Lanka. Maka saudaraku, dia digembok, rumahnya semuanya hilang, anak-anaknya dibawa ke Jerman. Dan ibu saya menenangkan ibu ini, tidur bersama dia, mendampingi dia supaya tidak bunuh diri selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibu ini berterima kasih pada papa dan mama saya, dan dia berkata begini, ternyata dia orang Kristen, saudara. Dan kami bukan orang Kristen, ya. Karena itu saudaraku, kenapa saya rindu mendirikan sekolah Kristen di mana-mana. Karena saya maupun istri saya yang asalnya non-Kristen, kami belajar dasar-dasar di sekolah Kristen, saudara. Dan ibu ini berkata pada mama saya, I pray that one day, aku berdoa supaya satu hari, your family will become the pillar of the church. Menjadi pilar gereja. Perkataan gereja itu asing buat kami. Apalagi pillar of the church yang saya tahu bahwa ternyata dalam kitab, yaitu itu adalah hadiah yang luar biasa bagi seorang pemenang dalam kitab Wahyu. Dan lihat keluarga kita, lewat ibu saya kembali datang pada Tuhan Yesus, maka keluarga kami sekarang ya boleh dikatakan by His grace the pillar of the church. Dan saya masih ingat kita mulai dengan sangat sederhana, bagaimana pada waktu saya baru mulai melayani Tuhan. Saya cuma punya Alkitab dan gitar dan satu rumah baru yang Tuhan berikan ya. Kita buka persekutuan, jiwa baru. Jiwa pertama adalah ibu mertua saya, saudara. Saya jadi istri saya dan ibu mertua saya dan kami berdoa. Ibu saya dan ibu mertua saya kedua-duanya diberkati Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan. Dan lewat beliau buta melihat mujizat-mujizat selanjutnya. And here I am by His grace. Kan saya masih ingat saudaraku, rumah kita yang kecil itu tidak terlalu besar. Saudaraku dipenuhi 200 orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan keluar dari situ. Bahkan dulu kalau yang mengangkat kursi, menata meja, itu kakak adik Samuel dan Lukas Kusuma yang dipakai oleh Tuhan ya saudaraku ya. Dan saudaraku luar biasa. Dari rumah yang kecil itu menjadi Surabaya Presenter yang memberkati begitu banyak orang. Menurut keterangan dari Bapak Pendeta Alex Abraham, yang dibaptis di Betani saja, lewat presenter, belum yang lain. Menurut beliau ya, saya kan tidak menghitung, 10.000 jiwa saudara. Dan kita ada di sini sekarang, karena itu saudaraku, buka rumah saudara, buka hati saudara. Berdoa dan semua ibu yang mendengar ini, belajar daripada Susana Wesley, belajar Maria, belajar dari mama saya. Berdoa dan berpuasa buat anak-anaknya, dan keluargamu akan jadi berkat dan muliakanlah Tuhan lewat keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul What If? Ya, what if? Nah, saya mau mengawali dengan sebuah kisah yang sangat menarik sekali ya, dan ini terkait dengan gerai kopi yang sangat terkenal yaitu Starbucks ya. Howard Schultz ya, itu di tahun 1987 ya, pada bulan Agustus dia bergumul
Apakah dia mau membeli? Pada waktu itu masih beberapa gerai ya di Seattle, Amerika Serikat. Apakah dia mau beli Starbucks atau tidak? Ya. Nah, belakangan setelah Starbucks sedemikian majunya, dia menoleh ke belakang dan kemudian dia mengatakan perkataan ini, saudara. Ya. Ini adalah momenku, aku berpikir. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini, jika aku tidak melangkah keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko, jika aku mengizinkan waktu berlalu, aku akan kehilangan momenku. Aku tahu jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku akan mengingat-ingat dalam pikiranku di sepanjang hidupku dan bertanya-tanya, what if? Ya. Ini memang kata what if agak sulit diterjemahkan ya. Yang pasti bukan apa jika, tapi apa yang terjadi jika barangkali itu tepat, atau bagaimana jika. Ya. Dan kita melihat ternyata dua kata ini sangat powerful sekali. Ada resikonya memang, tetapi juga ada possibility, ada kemungkinan besar yang bisa terjadi kalau seandainya seseorang berani melangkah. Dia membeli dengan harga 3,8 juta US dollar tahun 1987, saudara. November 2021 tercatat ada 33.833 gerai tersebar di 80 negara dengan hampir mencapai 400.000 pegawai. Di Indonesia ada 300 lebih gerai Starbucks, saudara, 326. Dan setiap harinya mereka menyajikan 8 juta cup kopi. Dan kita bisa membayangkan betapa besar keuntungan yang mereka raup, saudara. 2.000 lebih US dollar mereka peroleh ya pada tahun 2021, pendapatan kotor, saudara. Semuanya berawal dari mana? Dari dua kata itu. What if? Kalau saya beli, ada kemungkinan apa setelah itu, saudara? Ya. Nah, kalau kita periksa ya di dalam kamus kita, saudara, kata if itu ya ada beberapa macam penggunaan kata if. Salah satunya adalah digunakan untuk mengungkapkan bahwa sesuatu bisa, dapat, atau akan terjadi jika sebuah persyaratan itu terpenuhi. Ya. Contoh hari-hari, saudara, ya, kita sering memberi nasihat kepada anak kita atau kepada siapa saja, saudara. Ya. Kamu akan sukses jika kamu bekerja keras. Ya. Kamu akan pinter jika kamu banyak belajar. Kamu akan kaya jika kamu irit dan pandai menabung dan mungkin berinvestasi. Ya. Kamu akan jadi kuat secara rohani jika kamu banyak berdoa misalnya, saudara. Nah, ini semua adalah penggunaan kata if, jika, dalam pengertian kalau sebuah kondisi persyaratan dipenuhi, maka akan terjadi seperti yang diharapkan, saudara.
Nah itu sebabnya kalau kita melihat ada banyak sekali hal-hal besar, penemuan-penemuan besar di sejarah kehidupan manusia yang dimulai dengan kata if ini. Ketika itu dipenuhi, maka perkara besar terjadi, saudara. Nah memang kita harus akui ya, itu sampai tahap tertentu benar. Tetapi juga ada kalanya sudah dipenuhi juga nggak terjadi juga, saudara. Artinya memang kita diingatkan ya, manusia itu tidak berdaulat atas hidupnya. Ya saya pernah dengar saudara, ya bahkan ikut mendoakan seorang bapak yang kemudian jadi, ya boleh dikatakan dia, ya orang menyebutnya dia jadi gila saudara. Kenapa? Karena dia ini kaya raya awalnya saudara. Lalu anaknya satu disekolahkan di Amerika Serikat, begitu pulang disiapkan semua, ya dibangunkan pabrik dan sebagainya, pokoknya dimodali dengan harapan ya pasti dia akan membuat keluarganya makin kaya raya, saudara. Tetapi justru yang sebaliknya yang terjadi. Pabriknya kebakaran, macam-macam, pokoknya usaha apapun tuh gak pernah jadi, saudara. Sampai akhirnya bapaknya jadi gila. Saudaraku, ya. Ini sebabnya kitab Yakobus katakan apa? Ya kamu mengatakan kamu mau pergi ke kota Anu, ya, lalu tinggal di sana setahun, kamu berdagang di sana, lalu mendapat untung. Itu kata kamu. Padahal apa yang terjadi besok saja lo kamu nggak tahu, saudara ya. Nah disitulah kita melihat memang betul, ya kata ini sangat kuat sekali, if, ya itu sangat kuat kalau dipenuhi, saudara, persyaratan, maka umumnya, saudara, apa yang diharapkan akan terjadi. Nah ketika tidak terjadi, nah ini masalahnya saudara. Seringkali kemudian kita jatuh kepada if only. Nah, saya memang mau mengajak pagi ini kita akan bermain-main dengan kata if ini saudara. Ini yang seringkali terjadi nuansanya ya, kalau sudah if only itu beda sekali dengan what if. Ya, kalau what if itu positif, kalau if only itu sudah sebuah ungkapan penyesalan, ya ketidakberdayaan. Andai saja pabrikku nggak terbakar, andai saja tinggi badanku tidak semeter tak sampai, aku bisa jadi seorang pramugari, model, ya. Andai saja aku dibesarkan di keluarga yang kaya raya, saya akan dapat macam-macam fasilitas yang luar. Andai saja. If only. Dan kita melihat di dalam Alkitab kita, saudara, ada beberapa contoh, ya sebenarnya banyak contoh. Saya ambil satu contoh dalam perjanjian lama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Saya mau baca ayat 9 dan 10 terlebih dahulu ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih, saudara ya, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, menggambarkan suasana hati daripada Hana yang betul-betul terpuruk, sedih luar biasa, duka cita, saudara. Ditambah lagi masalah jadi runyam oleh karena saingannya Penina ini seorang provokator. Hatinya tambah sakit, saudara. Dipanas-panasi terus menerus. Ya. Dan inilah yang kemudian mendorong dia. Sebab karena, saudara, pada waktu itu kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ya, tujuan pernikahan itu kan sebenarnya ada 3 ya. Satu apa? Partnership. 2 adalah
pleasure, ya, untuk mendapatkan kenikmatan, ya, hubungan suami istri, ya, dan yang terakhir adalah procreation, ya, untuk mendapatkan keturunan, ya. Dan ada beberapa, ya, sarjana Alkitab yang mengatakan bahwa itu urutannya sudah harus begitu, ya. Yang diprioritaskan pertama adalah partnership, kemudian kedua adalah pleasure, dan yang terakhir adalah procreation. Tetapi budaya Yahudi pada waktu itu dibalik, saudara. Procreation menjadi yang paling utama. Sehingga kalau ada seorang istri yang tidak dapat menjadi quote and quote pabrik anak, itu adalah sebuah aib bagi dia dan bagi suaminya, saudara. Dan karena desakan inilah, saudara, pada akhirnya kita membaca di ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika, ya, if only, sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, umumnya, ya, kalau kita baca di kitab Bilangan pasal 6 itu umumnya, ya, kalau orang bernasar itu hanya untuk kurun waktu tertentu. Tapi ini, saudara, saking mungkin sudah pedih, ya, hati daripada Hana, maka dia katakan, Tuhan, if only, ya, kalau saja engkau kabulkan permohonanku yang satu ini, yang sudah membuat hidupku sedemikian terpuruknya ini, maka aku akan persembahkan anak itu seumur hidupnya menjadi seorang nazir. Saudara, dan puji Tuhan, kita bersyukur melihat seorang teladan yang baik, ya, ketika dia berhadapan dengan if only, dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Allah yang beliau katakan Tuhan semesta alam. Dan ini biasanya memang jadi jurus kita, ya, saudara, betul tidak? Ya, banyak kali kan kita begitu, ya, saudara. Tuhan, sekali ini Tuhan, kalau engkau tolong saya, maka saya, nah ini mulai bernasar, ya. Maka ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, Pak, boleh enggak sih sebenarnya bernasar? Oh, jelas sekali di dalam kitab Pengkhotbah katakan apa? Kalau kamu bernasar kepada Tuhan, jangan berlambat-lambat untuk menepatinya. Lalu di ayat selanjutnya katakan apa? Kalau enggak bisa, mending enggak usah. Betul atau tidak, saudara? Boleh enggak bernasar kepada Tuhan? Ya, boleh-boleh saja, tapi ya itu tadi, saudara, persyaratannya, ya, cepat dipenuhi kalau kita sudah bernasar kepada Allah. Dan ini juga yang saya perlu tambahkan, ya, kalau Tuhan sampai kemudian mengabulkan permohonan kita, ya, sama seperti dalam kasusnya Hana, itu bukan berarti Allah itu bisa disuap loh. Saudara, ya, ini tolong mohon dipahami, Tuhan tidak bisa disuap, amin, saudara, ya. Jadi kalau Tuhan bertindak bagi kita, itu semata-mata karena kasih-Nya, karena kedaulatannya, dan tidak semua permohonan kita, saudara. Saya pernah, ya, bernasar berdoa untuk ayah saya supaya disembuhkan, ternyata tidak juga. Allah yang berdaulat. Dan saya mau belajar tunduk kepada Dia. Tetapi bahwasanya Hana datang kepada Allah Tuhan semesta alam, dia datang kepada pribadi yang tepat, saudara. Karena dia sanggup mengubah dari if only kepada what if. Saudara, sekali lagi
nuansanya jauh berbeda. If only itu negatif, penuh dengan penyesalan di situ, ketidakberdayaan. Tetapi what if ini positif, konstruktif. Ada kemungkinan yang positif yang bisa terjadi. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kemungkinan yang positif itu ada di tangannya Allah. Bisa katakan amin, saudara. Saudara perhatikan. Yohanes 11 ayat 21-22. Ketika Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya, ketika dia mendengar kabar orang yang dikasihinya sakit, saudara. Maka akhirnya Lazarus meninggal dunia. Ya, sekalipun Tuhan Yesus pakai istilah dia cuma tidur saja. Aku datang untuk bangunkan dia. Ya. Tetapi kenyataannya dia sudah mati. 4 hari di dalam kuburnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka Marta bergegas menjumpai Tuhan Yesus dan katakan ini, Tuhan, sekiranya. Saudara lihat dalam versi bahasa Inggris, bunyinya, if only you were here. Kalau saja Tuhan, engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi meskipun sudah mati pun, di dalam Kristus masih ada pengharapan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, dan mujizat kebangkitan itu benar-benar terjadi. Saudara. Di bagian lain kitab Injil Matius pasal 9 ayat 20 dan 21. Saudara perhatikan, saya bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris, if only. Saudara, muncul di situ. Itu menunjukkan ketidakberdayaan dari perempuan itu. Dia sudah pergi dari satu tabib ke tabib yang lain, hasilnya nihil, saudara. Dia sudah frustasi. Mungkin tabib pun juga sudah frustasi, ngelihat dia lagi. Saudara. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong perempuan ini. Dan perhatikan di sini sekali lagi. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. If only bisa diputar balik menjadi what if. Dan kesembuhan terjadi pada waktu itu, saudara. Nah, sampai di sini ya kita seperti dipertontonkan dengan perkara-perkara adikodrati yang terjadi ketika Tuhan mengerjakan mujizat, saudara. Tetapi saya percaya, what if, ya, dua kata itu benar-benar powerful, saudara. Kapan lalu saya melihat, saya salah satu hobi saya ya, saya kalau buka YouTube seringkali saya nonton TED Talks itu ya, TED itu ya, teknologi, entertainment, satu lagi desain ya. Dan itu orang ya menyampaikan seperti public speaking begitu ya, ada audiensnya nggak terlalu banyak. Dia menceritakan kalau dia ahli otak begitu ya, bagaimana supaya otak kita tidak termakan oleh stres misalnya ya. Dan dia
menceritakan pengalamannya menangani kasus-kasus dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga menarik sekali. Saya paling suka nonton tuh, gak pernah bosen, saudara. Nah, ada seorang yang membawakan topik yang dia sebut dengan the power of what if. Saudara, nah sebenarnya khotbah ini terinspirasi dari situ. The power of what if. Dan dia menceritakan bahwa di dunia medis, saudara, itu penuh dengan kesaksian. The power of what if, saudara. Salah satu di antaranya, saudara, tercatat di dalam sejarah nama John Snow ini. Ya, lahir 1813, kemudian meninggal 1858. Dia seorang dokter. Nah, suatu saat ya, 4 tahun sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara, maka pada waktu itu di wilayah Soho di London, ya, itu terjadi wabah kolera. Ya, dalam waktu yang singkat banyak orang mati, saudara. Banyak orang mati. Ya. Dan kepercayaan pada waktu itu, ya, penyebab dari kematiannya itu adalah udara yang kotor. Ya. Jadi itu yang disebut dengan teori miasma. Saudara, itu udara yang kotor yang kemudian dihirup oleh orang-orang yang kemudian jatuh sakit, ya. Nah, tentu saja waktu itu belum ditemukan bahwa penyebab dari kolera itu adalah bakteri Vibrio cholera itu, ya. Bakteri yang menyerang usus lalu membuat orang jadi kemudian diare, ya. Dan kalau sudah diarenya sedemikian akut, orang kemudian mengalami dehidrasi yang berat, akhirnya itu bisa mendatangkan kematian, saudara. Dan itu terjadi pada waktu itu. Ya. Nah, John Snow ini seorang dokter yang menangani pasien-pasien kolera. Dan dia coba cari tahu apa sebenarnya penyebab, ya, sampai orang ini kena kolera, saudara. Awalnya ya dia juga termakan oleh kepercayaan umum. Itu karena udara yang kotor. Jadi ada unsur mistisnya di situ. Udara yang kotor dihirup, kemudian orang jadi sakit. Nah, tetapi saudara, ketika dia bekerja di antara pasien-pasien kolera itu, dia kemudian mulai mendata. Ya, dia mulai mendata, saudara, ya. Dan akhirnya, nah, ada peta ini, ya, peta ini menunjukkan itu kasus itu sebenarnya yang di garis-garis hitam itu loh, saudara, ya. Nah, dia petakan ini yang orang-orang yang paling banyak kena kolera itu tinggalnya di mana sih, gitu, ya. Karena dia mengamati kok rupanya bukan udara tapi dari mulut, ya. Lalu kemudian dia temukan itu yang ada panah merah itu, di situ ada tulisannya pump. Ya, itu pompa air, saudara. Pompa air. Ya. Dan itu adanya di Broad Street itu. Itu paling banyak pasiennya, ya, yang dia tangani berasal dari wilayah itu. Lalu akhirnya, saudara, dia berusaha keras untuk meyakinkan, karena banyak sekali tantangan, ya, tantangan, saudara, yang menentang dia. Enggak. Sudahlah, percaya kepada teori kita yang sudah establish ini, ya, bahwa kolera disebabkan karena udara yang buruk, yang kotor, yang jahat. Sudah, jangan macam-macam. Tetapi dia tidak mau mundur. Kenapa? Karena dia didorong oleh semangat what if. Gimana kalau seandainya bukan itu, saudara? Nah, di sini saya belajar banyak, saudara. Bukan hanya di alam rohani dalam hidup kita, mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, tapi juga dalam kehidupan kita. Banyak kali kita mau menyerah saja, bukan?
Betul atau tidak, saudara? Karena penyakit, karena masalah. Kita mau menyerah saja. Tetapi sekali lagi sejarah mengajarkan kepada kita. Pada saat kita berhadapan dengan tembok bahkan. Masih ada satu senjata. Yaitu ketika kemudian kita bertanya, what if? Gimana jika? Nah itu sebabnya mari saudara, jangan pernah menyerah. Amin. Masih ada kemungkinan dan kita punya Tuhan dan puji Tuhan saudara, kita membaca di pasal yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan the great eight. Ya, pasal yang besar yaitu pasal 8. Pasal yang agung di dalam surat Roma. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan. Jika, lagi-lagi kata jika itu muncul. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara. Bahasa Inggris. If God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Saudara, dan tampaknya Rasul Paulus tidak puas dengan satu pertanyaan saja. Maka dia mendaftarkan ada 4 pertanyaan di dalam pasal yang ke-8 itu, saudara. Siapa yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kita dalam hal ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dari 4 pertanyaan ini pertanyaan retorika, saudara. Jawabannya sama, seragam. Tidak ada. Saudara, luar biasa, luar biasa. Mungkin saudara kita tidak melihat mujizat Tuhan lakukan. Tetapi bahwa di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya dipastikan jadi pemenang. Ini bukan 50-50 loh saudara ya. Kalau saudara ikut pertandingan masih 50-50. Saudara bisa kalah, saudara bisa menang. Tetapi karena Allah tidak menyayangkan putranya ketika kita masih berdosa, itulah yang membuat Allah yang tadinya berhadap-hadapan dengan kita. Kita adalah seterunya Allah, tetapi karena Kristus dikorbankan bagi kita, maka Allah menggeser posisinya, tidak lagi berhadap-hadapan, bermusuhan dengan kita, tetapi Allah ada di pihak kita. God is for us. And if God is for us, who can be against us? Saudara, saya tidak tahu keadaan kita sekalian. Tetapi saya percaya, saudara yang saya tidak perlu bertanding karena Tuhan sudah bertanding buat kita. Yang perlu kita lakukan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setia. Dan percayalah, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan itu bagi kita. Saya mau tutup dengan perkataan Watchman Nee, saudara. Sangat baik sekali untuk kita bawa pulang. Mungkin kita baca sama-sama, apa bisa kelihatan di sini ya? Bisa ya? Sampai belakang bisa ya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di luar Kristus aku hanyalah pendosa. Tetapi di dalam Kristus aku diselamatkan. Di luar Kristus aku kosong. Di dalam Kristus aku puas. Di luar Kristus aku lemah. Di dalam Kristus aku kuat.
Di luar Kristus aku tak mampu. Di dalam Kristus aku lebih dari mampu. Di luar Kristus aku kalah. Di dalam Kristus aku menang. Betapa berartinya perkataan di dalam Kristus. Saudara, ini perkataan yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Sangat bernilai dan pegang teguh. Asal aku di dalam Dia, Tuhan ada di pihakku. Dan kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Tidak ada. Mari kita tunduk kepala, saudara.